atau bisa juga switch kalian jebol. Baiklah, jumpa lagi dengan saya di Trik and Trik. Bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, silahkan di-subscribe dulu sebelum kita mulai. Oke, jadi di sini saya akan membagikan beberapa tips ya agar antena parabola kalian menjadi awet ya. Nah, seperti yang kita ketahui, sebuah parabola memiliki dua perangkat ya, yaitu perangkat outdoor ya atau perangkat luar dan perangkat indoor atau perangkat dalam. Jika selama ini kalian hanya mengira parabola itu adalah cuman disknya ya atau antenanya, ya berarti kalian salah besar ya. Jadi parabola itu adalah keseluruhan ya, mulai dari disk sampai ke receiver ya, itu parabola. Nah, di sini untuk perangkat luarnya, seperti yang kita ketahui, perangkat luarnya terdiri atas disk parabola ya atau antena parabola. Untuk antena parabola tentunya ada antena parabola mini dan ada antena parabola besar ya. Nah, antena parabola besar itu ada dua. Ada antena parabola jaring dan ada antena parabola solid. Sedangkan untuk antena parabola mini itu semuanya antena parabola solid ya. Kemudian perangkat luar lainnya ya atau perangkat outdoor lainnya itu ada LNB ya. Nah, LNB ini ada beberapa macam ya, ada LNB C-band ya, biasa digunakan pada parabola besar. LNB Q-band biasa digunakan pada parabola mini. Dan LNB S-band juga pada parabola mini ya. LNB S-band itu digunakan oleh TV berlangganan MNC Vision ya. Nah, bagaimana cara supaya disk parabola kita awet? Pertama, sebelum pemasangan, perhatikan dulu area sekitar ya. Jadi perhatikan dulu apakah di sekitarnya ada pohon-pohon yang berbuah berat seperti kelapa, nangka, dan sebagainya ya. Kemudian hindari pemasangan di area berpohon rimbun. Nah, kenapa? Karena area berpohon rimbun selain memperkecil sinyal ya atau melemahkan sinyal, itu juga berpotensi akan menimpa antena parabola kita yang menyebabkan antena parabola kita menjadi penyok. Kemudian jangan memasang antena parabola kita terlalu tinggi. Kenapa? Pertama, resiko kena angin ya. Yang kedua, resiko kena layangan. Dan jangan memasang antena parabola kita terlalu rendah. Kenapa? Karena ini juga untuk menghindari resiko dari orang-orang yang jahil. Kemudian perangkat luar lainnya adalah LNB dan switch ya. Nah, untuk LNB dan switch kalian bisa menggunakan tutup ya. Untuk penutup seperti ini banyak dijual di pasaran. Atau kalian juga bisa menggunakan bekas botol air mineral ya. Atau kalian juga bisa menggunakan timba ya. Apa ya timba? Ember ya. Nah, kalian bisa menggunakan ember juga untuk penutupnya. Nah, tujuan LNB dan switch dikasih penutup adalah untuk menghindari karat ya pada konektornya. Karena jika air sudah masuk ke dalam konektornya, itu akan menjadi sebuah masalah baru ya. Jadi langkah tersebut bisa mengawetkan LNB dan switch ya. Nah, jika antena parabola kalian tidak memiliki switch, abaikan saja switch ya. Jadi fokus ke LNB saja. Kemudian untuk kabel, usahakan mencari yang tembaganya agak besar ya. Soalnya saya pernah kejadian membeli kabel parabola ya. Ternyata kabel tembaganya tipis ya, tipis banget. Jadi dipatahkan dengan tangan pun masih bisa itu. Itu juga mempengaruhi kualitas siaran nanti ya. Tapi sebenarnya kabel tidak termasuk pada pembahasan ini, ini masih berhubungan ya dengan kualitas yang akan kalian nikmati nantinya. Oke, kita lanjut ke perangkat indoor ya, atau perangkat dalam ya. Nah, perangkat dalam ini adalah receiver ya. Nah, tentu receiver kalian tidak ingin cepat rusak bukan? Maka dari itu kalian bisa mengikuti tips-tips dari saya. Oke, lanjut.
Pertama, supaya receiver kalian awet ya, langkah pertama adalah jangan melepaskan atau mencolok ya, atau menyambung kabel parabola ketika kondisi receiver dalam keadaan hidup ya. Kenapa demikian? Karena efek ringannya itu berpengaruh pada sinyal ya. Bisa saja IC RF kalian rusak ya, atau bisa juga switch kalian jebol ya, atau bisa switch eksternal, atau bisa juga switch yang ada di dalam LNB ya. Jadi itu efek paling ringan ya. Efek paling berat biasanya mati total ya, tapi untuk mati total biasanya jarang terjadi ya. Kebanyakan terjadi adalah loss sinyal ya. Kemudian tips yang kedua, untuk channel-channel yang tidak ada siarannya itu lebih baik dihapus ya. Kenapa demikian? Pertama, tentu saja itu akan merusak pemandangan mata ya, tidak enak dilihat ya. Yang kedua, itu juga akan memakan memori yang ada pada receiver ya, sehingga menyebabkan receiver menjadi lemot atau menyebabkan receiver menjadi berat ya dalam bekerja. Kemudian tips selanjutnya adalah jika kalian menggunakan satu buah LNB ya, pada pengaturan antena ya, pada bagian diseknya atau bagian LNB 1, 2, 3, dan 4 itu dimatikan ya, di off kan saja. Kenapa demikian? Karena ketika kalian menghidupkan pengaturan switchnya ya, itu otomatis power supply akan bekerja ekstra ya, untuk menyuplai port-port untuk switchnya ya. Jadi power supply akan bekerja ekstra ya. Jadi lebih baik dimatikan saja supaya power supply-nya tidak memberi suplai tegangan ke switch-switch tersebut ya. Jadi lebih baik dimatikan. Ya sebenarnya ini juga tidak terlalu bermasalah ya, tapi lebih baik dimatikan saja ya jika kalian menggunakan satu buah LNB ya. Dan ini yang paling penting, yang terakhir ya, jika receiver tidak dipakai atau tidak digunakan, itu lebih baik kalian matikan ya, dengan cara mencabut langsung dari stop kontak ya. Saya tidak menyarankan kalian mematikan begitu saja dari saklar ya, apalagi tidak dimatikan sama sekali ya. Jadi lebih baik langsung dicabut saja dari stop kontak. Ya lebih bagus sebenarnya kalian matikan dulu dari saklar ya, saklar belakang, kemudian kalian cabut dari stop kontak. Begitupun ketika kalian mau menghidupkan, colok dari stop kontak, kemudian hidupkan dari saklar. Itu jauh lebih baik. Oke ya, terima kasih telah menonton tayangan ini. Bagi kalian yang suka dengan tayangan ini, jangan lupa di subscribe. Nantikan video berikutnya dari saya. Salam trik and trik.